Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen share tentang kayak karma keseluruhan yang bermain kencang untuk kamu, kita semua di 2024 ini, karena memang ini adalah tahunnya Saturn, ya. Tahunnya untuk planet Saturnus, ya, dimana numerologi ini 8 adalah angka transformasi, ya. 8 adalah angka infinite, ya, angka infinite atau lambang infinite, ya. Lambang sesuatu yang nggak punya akhir dan juga nggak punya awal, tapi selalu terbaharukan, selalu ini adalah proses yang namanya kelahiran dan kematian di saat yang bersamaan, gitu. Jadi memang untuk tahun ini 2024, terutama untuk kebanyakan kehidupan, percintaan, bagi kalian yang memang udah banyak banget energi Saturn, ya, atau energi Scorpio terutama, dan Aquarius di birth chart-nya kalian, tahun ini memang bakal terasa sekali transformasi besar-besaran yang bermain, yang mungkin kamu gak ngerasakan ini terjadi dalam hidup kamu. Kok bisa terjadi, kok bisa bermain, gitu ya. Apa yang terjadi ini kok kayak somehow apapun yang terjadi itu kayak di luar kendali atau di luar prediksi kamu. Karena apa? Karena transformasi artinya kita harus siap kehilangan hal yang luar biasa dalam hidup, ya mungkin kamu gak sangka-sangka kamu bisa kehilangan ini, ya. Namun di satu sisi juga melahirkan sesuatu yang baru, sesuatu yang gak pernah kamu sangka-sangka bakal bisa bermain kencang dalam hidup kamu, ya. Jadi apapun yang terjadi, ya, membuat kamu ngerasa ada energi linglung, ada energi yang kayak nggak tahu, kayak nggak jelas aja dalam hidup sekarang, kayak mau enjoy aja, jalanin hidup apa adanya, kayak nggak tahu ke arah hidup itu kemana. That's okay. Semakin ada energi kebingungan, semakin kayak kehilangan tujuan, itu sebenarnya kamu sedang diarahkan untuk mulai lagi dari nol, artinya mulai lagi bertransformasi dari energi awal, yaitu kelahiran baru. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah kalau misalnya kamu ngerasa bingung harus gimana, gitu. Ya, itu sebenarnya awal keraguan-raguan yang justru membawa kamu ke arah yang selanjutnya, seharusnya dalam hidup. Ya, karena apa? Ya, karena memang kita dalam hidup itu kalau kita nggak dibuat bingung, ya kita nggak bakal ada energi yang namanya mau untuk kayak berpikir lagi, ngerasa lagi dalam hidup. Nggak ada energi kita pengen tahu lagi harus gimana dalam hidup, ya. Nggak ada energi yang kita berusaha untuk mencari tahu akan suatu hal. Itu yang aku maksud, ya. Jadi untuk percintaan memang cukup berat terasa, ya, karena memang apapun yang terjadi bagi kamu, fondasinya kalau kamu belum kuat dan belum menerima apapun yang terjadi dalam hidup kamu sekarang, kamu rasakan dalam hidup selama ini, ya, kamu bermain kayak dulu kan, misal kita kecil tuh kayak dikasih lihat kita harus punya tujuan, kita mau apa, ngelakuin apa dalam hidup, ya, kita punya yang namanya goals dalam hidup, ya. Tapi sekarang kamu ngerasakan kayak somehow mengalir aja hidup, nggak perlu yang harus gimana-gimana, yang harus hidup harus seperti ini, hidup harus seperti itu, harus ngambil apa dalam hidup. Kamu ngerasa malah energi yang kayak gini kamu nyaman, enjoy, keistirahat, ya kamu perlu istirahat aja. Kalau mau tidur ya tidur, kalau mau kerja yang kerja, ya nggak ada energi yang memaksakan diri. Tapi di satu sisi energi ini membuka mata batin kalian yang
mengarah ke spiritualitas yang kalian akan menyadari apa yang kalian lakukan selama ini nggak akan pernah benar-benar berarti dalam hidup kalau kamu nggak menemukan siapa diri kamu dalam hidup. Ya, kamu hanya akan mengulang semua pola yang sama yang kayak kita ke depan, ibaratnya kita harus bahagia kalau kita mendapatkan sesuatu, kita gain from something, kita dapat ini, dapat itu, ya. Kita happy kalau kita dapat jabatan, kita dapat keuangan sekian, kita dapat tabungan sekian. Pokoknya itu harus menjadi standar hidup kamu. Dan ternyata setelah kamu dapatin, kamu rasakan itu kok kayak somehow kamu gak tahu apa yang ingin kamu dapatkan lagi dalam hidup. Karena kamu ngerasa dengan dapat ini kamu bakal happy, bahagia, tapi kok tetap aja kayak rasa bingung. Sih, energi bingung di sini, energi yang sebenarnya mengarahkan ke arah menemukan cinta terhadap Tuhan, terhadap semesta, lewat agama, lewat spiritualitas. That's good, that's okay. Kamu bisa memilih sesuai dengan keyakinan kamu, pilihan agama yang memang kamu mau. Sih, jadi nggak ada paksaan. Karena semuanya pasti akan mengarahkan ke arah sana kalau kamu benar-benar menjalani itu semua. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya mengarahkan ke arah yang seharusnya. Cuman ya itu tadi, karena mungkin pertama kali kamu ngerasakannya karena pengaruh tahun yang bermain saat ini. So that's okay, ya. Ya, jadi nggak perlu untuk ngerasa aneh, ya, karena ini adalah fase seperti layaknya seseorang yang menjalani krisis midlife, ya, atau krisis di kehidupan, ya, yang membuat akhirnya bertanya-tanya, berpikir, ya, atau akhirnya mencoba untuk merenung dalam hidup. Dan justru di masa ini, ya, bisa membawa kamu ke arah merokok, ya, minum, atau bahkan drugs atau seks, ya, karena ada energi untuk escaping, energi yang ingin melarikan diri dari energi kebingungan ini. Sebenarnya kamu nggak perlu melarikan diri, ya. Jadi siapapun yang mengarah atau merasakan akan hal ini sepanjang tahun ini, nggak perlu untuk melarikan diri, ya. Kenapa? Kamu melarikan diri kemanapun, kesakitan dan kecewaannya akan tetap ada. Karena yang merasakan adalah diri kamu, tubuh kamu, jiwanya kamu, perasaan emosi kamu yang rasakan. Sih, kecuali kamu bisa pergi atau pisah dari tubuh kamu sekarang, baru kamu nggak ngerasakan. Sih, jadi kamu mau lari ke kota mana, negeri manapun, bersama seseorang seperti apapun, masukkan apapun dalam tubuh kamu, minum-minuman atau benda-benda yang buat kamu fly, ya, atau yang buat kamu high, ya, intoxicating, nggak akan ada, nggak akan pernah bisa bertahan lama, ya. Jadi memang apapun itu nggak akan benar-benar bisa memuaskan kamu kalau kamu nggak mencoba mencari ke dalam diri kamu, menemukan diri kamu, spiritualitas kuncinya di sana, ya. Sih, di sepanjang tahun ini bakal ngarah ke ini, bisa mendekati percintaan, karir, keuangan, semuanya, semua dari kita yang menjalani kehidupan, terutama seperti apa kita yang memiliki pengaruh planet Saturnus ataupun zodiak Scorpio bakal kencang banget bermain di tahun ini. But that's okay, ya. Apapun yang terjadi sebenarnya mengarahkan kamu untuk menumbuhkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lahir baru. Yang lama harus dimatikan, ya, untuk memulai suatu energi yang mungkin kamu nggak sangka-sangka selama ini. Kamu nggak mengira bisa terjadi seperti ini. Jadi bukan hanya kamu yang ngerasakan sebenarnya. Dan ditambah Rahu Ketu juga, ya, di tahun ini, sepanjang tahun ini di Pisces dan Virgo. Energi Virgo dan Pisces adalah energi yang memang bakal fokus ke diri sendiri, entah fokus ke kesehatan atau fokus dengan apapun,
untuk menghilangkan rasa sakit di dalam diri, bisa mental, emosi, ya. Dan Rahu di Pisces energinya ingin melarikan diri, ingin menjauh, ya, ingin meninggalkan apapun yang buat kecewa ini tadi, yang bikin buat sakit tadi, ingin menjauh, ingin pindah rumah lah, ingin kabur lah, pokoknya energinya ingin. Ataupun kalau kamu nggak ngerasakan gitu, kalau ada energi yang bakal ingin untuk menghindari kerjaan, kamu ingin sendiri, entah kamu ingin istirahat, kamu bisa ingin resign, ataupun energi kamu ingin untuk seperti pengen tidur aja, karena tidur adalah satu tempat escaping, ya. Itulah kenapa kalau orang-orang yang stres, orang-orang yang depresi, kebanyakan akan tidur, ya, karena itu satu-satunya cara yang sebenarnya yang harmless, ya, yang paling tidak benar-benar menyakiti kita kalau kita tidur, ya, karena kita nggak perlu ada substance, kita nggak perlu minum minuman keras atau substance, drugs atau anything else, ya, we put inside our body. But tapi kalau tidur ya kita it's harmless, ya, kita just get go some sleep gitu, kita pergi tidur aja udah, ya. Tapi ya ini akan kembali ke orang masing-masing yang ngejalanin, ya. Jadi yang perlu aku beritahukan di sini adalah kamu nggak perlu untuk takut ngerasa sendirian, nggak perlu untuk menilai apapun yang kamu rasakan berlebihan. Jalani apa yang kamu rasakan yang terbaik. Jangan menuntut diri kamu, ya, karena memang ini waktunya untuk take a rest. Karena ibaratnya kayak seseorang yang energi seseorang habis melahirkan kan perlu waktu untuk istirahat. Terus energi, I'm sorry kalau kita kehilangan atau energi seseorang meninggal dalam keluarga kita, kita akan butuh istirahat, ya. Kita tenang, kita diam berapa hari gitu, ya. Kita ambil libur misalnya, that's it. Energi ini yang bermain. Jadi jangan paksakan apapun juga. Kalau memang saatnya untuk istirahat, ya udah istirahat, okay? So that's it, I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.